Di balik pesona kemental mentulannya, game Dead or Alive ini juga memiliki gameplay yang seru dan banyak opsi strateginya, tapi tetap mudah dimainkan oleh siapapun. Yang sederhananya, game ini memiliki konsep easy to play, hard to master. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Dead or Alive yang pertama. Sebuah game fighting unik yang terinspirasi dari game Virtua Fighter. Game Dead or Alive adalah sebuah game fighting 3 dimensi yang lahir dari visi seorang Tomonobu Itagaki. Beliau ini adalah salah satu developer game legendaris dan eksentrik asal Jepang. Itagaki sendiri mengaku bahwa game Virtua Fighter milik Sega memberinya banyak inspirasi dalam membuat game Dead or Alive, di mana saking ngefansnya dengan game Virtua Fighter, Itagaki sampai menjadikan board arcade Sega Model 2 sebagai perangkat yang digunakan untuk game Dead or Alive versi arcade. Karena pada masanya memang board Sega Model 2 ini memiliki performa yang amat sangat monster. Bisa kamu perhatikan perbedaan besar antara Dead or Alive versi arcade dengan versi PS1. Yang mana meskipun pada video ini Dead or Alive versi PS1-nya sudah mendapatkan beberapa peningkatan grafis via emulator DuckStation, tapi soal tekstur visualnya masih kalah dari Dead or Alive versi arcade yang saya mainkan menggunakan emulator Sega Model 2 yang tak memiliki fitur peningkatan grafis apapun, jadi apa adanya. Game Dead or Alive dirilis pada tahun 1996 untuk arcade oleh Tecmo, disusul versi Sega Saturn-nya pada tahun 1997, dan kemudian versi PS1-nya pada tahun 1998. Nah, menariknya, ketika versi Dead or Alive ini memiliki perbedaan tersendiri, dengan versi PS1 menjadi yang terbaik dalam hal konten, tapi menjadi yang terlemah secara performa, karena yang versi PS1 masih menggunakan 30 fps, sementara yang versi arcade dan Saturn sudah menggunakan 60 fps. Kemudian game Dead or Alive menjadi salah satu game fighting yang populer di beberapa tempat rental PS1 langganan saya dulu. Dan hal ini bukan cuma karena adanya faktor mental mentul belaka, tapi juga faktor gameplay yang sederhana tapi menawarkan kedalaman strategi. Dan jujur aja, saya lebih sering main yang versi PS1-nya dulu karena ada di rentalan. Sedangkan versi arcade-nya, saya malah lebih sering memainkannya di kantor menggunakan emulator Sega Model 2 yang nyaris arcade perfect. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, padahal ukuran file game yang Sega Model 2 ini di emulator cuma beberapa puluh megabyte. Secara gameplay, game Dead or Alive juga menggunakan 3 tombol aksi seperti pada game Virtua Fighter, yaitu tombol pukul, tendang, dan juga tangkis, yang nantinya sekaligus menjadi tombol counter jika kita menekan tombol belakang dan tangkis pada timing yang tepat. Nah, faktor counter atau reversal inilah yang menjadi daya tarik utama dari game Dead or Alive. Tentu saja selain faktor kemental mentulannya itu. Hal tersebut karena cukup bervariasinya pola serangan setiap karakter pada game Dead or Alive. Jadi, mengandalkan refleks tidaklah cukup untuk menggunakan counter kita, karena kita harus bisa memprediksi dan membaca pola serangan lawan, dan hal inilah yang bikin nagih banget. Meski saya setuju dengan pendapat Mas Gan Hendra Wijaya 1983, dimana kalau melawan komputer kok rasanya ngeselin banget, seolah input kita sudah dibaca oleh karakter yang dikendalikan komputer. Dan hal semacam ini adalah hal yang cukup lumrah terjadi dan bukan cuma pada game Dead or Alive saja. Untuk game-game yang memiliki cara curang kepada pemain akan saya bahas pada video yang lain. Oke, kembali ke Dead or Alive. Maka seperti pada game fighting pada umumnya, konsep gameplaynya menggunakan konsep suit batu gunting kertas yang dalam game Dead or Alive diterjemahkan menjadi pukul, banting, dan juga tangkis, di mana pukulan atau tendangan bisa mengalahkan bantingan, dan bantingan bisa mengalahkan tangkisan, sementara tangkisan bisa mengalahkan pukulan atau tendangan. Kemudian untuk gameplaynya sendiri ada beberapa perbedaan antara versi gamenya, baik untuk arcade, Saturn, maupun PS1. Dimana pada versi arcade-nya, ritme permainan terasa lebih cepat dengan input window yang lebih sempit. Yang sederhananya, pada versi arcade-nya ini kita harus lebih presisi saat menekan tombol atau sekuen jurus tertentu pada situasi tertentu.
Sementara pada versi Saturn dan PS1 memiliki input window yang lebih longgar, sehingga lebih banyak jeda waktu untuk mencet tombol. Yang sederhananya, kita nggak harus sepresisi seperti saat memainkan versi arcade-nya dalam menginput tombolnya atau jurusnya. Menariknya, sekaligus uniknya, arena pertarungan pada game Dead or Alive tampak seperti arena pertarungan pada game Virtua Fighter, tapi dengan menambahkan batas yang lebih luas dan adanya jebakan pada arena sisi luar. Kemudian selain terkena damage, karakter tersebut juga akan terpelanting ke atas yang nantinya bisa disambut dengan combo oleh karakter lawan. Asli, konsep arena pertarungannya ini keren banget. Untuk presentasinya, maka nggak perlu diragukan lagi, game Dead or Alive adalah salah satu game fighting 3 dimensi paling mempesona pada generasinya, selain Virtua Fighter 2, Tekken 2, dan juga Soul Blade. Di mana ini terjadi berkat desain karakter, kemudian animasi, dan juga model poligon 3 dimensinya yang detail dan halus untuk standar game pada masa itu. Meski soal arena pertarungannya, ya jelas Dead or Alive jauh lebih bagus daripada Tekken 1 dan Tekken 2 yang sangat monoton. Dan uniknya, entah karena gabut atau memang karena nganu, pada game Dead or Alive ini juga kita bisa menyaksikan permental-mentulan aset para karakter cewek yang ada. Meskipun ya terasa lebay banget sih mental-mentalnya, karena tampak ya terlalu heboh gitu. Meski Dead or Alive bukanlah game fighting pertama yang memberikan perhatian ekstra pada animasi mental-mentul yang memukau, di mana sebelumnya sudah ada karakter Mei pada King of Fighters 94 yang memiliki kualitas animasi mental-mentul nan memukau dan detail. Tapi di antara game fighting 3 dimensi yang lain pada masanya, game Dead or Alive inilah yang paling menonjol memberikan gimmick sangat serius pada dunia permental-mentulan. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, mumpung subscribe belum dikenakan pajak. Meski demikian, menurut saya kualitas musiknya terasa B saja, dimana nggak ada musik yang benar-benar terasa nyentel di telinga sampai sekarang. Tapi kekurangan tersebut cukup tertutupi dengan voice actingnya yang cukup bervariasi. Misalnya dengan adanya beberapa dialog singkat atau quote singkat di akhir pertarungan. Tapi tentu saja untuk standar game arcade pada masa itu, ini sudah termasuk keren banget. Meski kalau untuk standar game sekarang ya jelas kurang banget. Secara cerita, game Dead or Alive yang pertama ini berpusat pada kisah Kasumi. Ya, kisah itu terjadi saat si Dek Kas ini masih menjadi waifu saya sebelum saya kepincut pada Helena di Dead or Alive 2. Diceritakan, Dek Kasumi ini adalah ninja cewek dari klan Hayabusa yang ingin membalas dendam pada sosok bernama Raido yang telah membunuh saudaranya, yaitu Hayate. Dan karena alasan itulah, Dek Kas mengikuti turnamen Dead or Alive untuk bisa bertemu dengan sosok Raido. Oke, secara cerita memang nggak sevariasi Tekken, tapi setidaknya sudah lebih bagus dari cerita pada game Virtua Fighter 2 yang seakan enggak niat dikerjakan ceritanya. Karena cerita pada game Dead or Alive ini meskipun sederhana dan biasa, tapi jelas arahnya. Meskipun tentu saja, tiap karakter pada game Dead or Alive juga memiliki tujuan atau cerita mereka masing-masing. Secara keseluruhan saya menikmati memainkan game Dead or Alive yang pertama ini. Saya memberi nilai S atau sangat semlohe banget akan kualitas keseluruhan game Dead or Alive, baik pada versi arcade, Sega Saturn maupun versi PS1. Iya, saya akui saya juga suka dengan gimmick mental-mentalnya itu. Tapi hal itu cuma salah satu bukan tujuan utama saya memainkan game Dead or Alive, di mana faktor gameplay dan faktor desain arenanya lah yang menjadi alasan utama saya memainkan game Dead or Alive ini. Maka meski game Dead or Alive ini dibuat oleh banyak orang, tapi tetap saja tanpa ada arahan dari sosok bernama Tomonobu Itagaki, sekumpulan talenta berbakat tersebut belum tentu bisa membuat game sekeren ini. Yang pernah mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan pasti tahulah betapa pusingnya menjadi pemimpin. Jadi selamat jalan Itagaki, terima kasih telah memperkenalkan kami pada game keren ini. Nah, bagi kamu sendiri, Dead or Alive pertama versi manakah yang pernah kamu mainkan? Dan apa alasannya? Yuk cerita di komentar.